Mesin propaganda Vladimir Putin secara resmi sedang terjun bebas. Tepat 4 tahun sejak perang yang seharusnya hanya berlangsung 3 hari. Kehilangan pasukan secara besar-besaran akhirnya menghancurkan narasi Kremlin. Dan sekarang, televisi pemerintah Rusia secara terbuka membahas hal yang tak terpikirkan, kalah dalam perang ini. Putus asa menutupi pembantaian, rezim itu panik menulis ulang sejarah dengan alasan-alasan baru yang tidak masuk akal untuk invasi ini. Sementara itu, para komandan militer bahkan sampai menyiksa para rekrutan mereka sendiri, bahkan sampai mengamputasi mereka hanya untuk memaksa mereka melakukan serangan bunuh diri. Kenyataan dari bencana selama 4 tahun ini akhirnya mulai menyusul Moskow dan Putin ketakutan setengah mati. Sebelum membahas upaya Rusia menulis ulang sejarah invasi ini, mari lihat dulu alasan TV Rusia kini terbuka membahas kekalahan dalam perang. Dengarkan klip berikut baik-baik. Ini masa sulit dalam sejarah kita, ini perang suci. Ini adalah masa yang sulit dalam sejarah kita. Ini adalah perang suci dan kita harus menang. Jika kita tidak menang, tidak akan ada dunia, karena untuk apa kita membutuhkan dunia tanpa Rusia di dalamnya? 4 tahun, dan perang akan terus berlanjut selama diperlukan sampai kita mencapai tujuan yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Panglima tertinggi kita, Vladimir Vladimirovich Putin. Panglima tertinggi Putin Vladimir Vladimirovich. Penting untuk menegaskan bahwa ini televisi yang dikendalikan Kremlin. Saluran yang dulu menyebut perang ini operasi mulia selama 4 tahun, kini terbuka membahas kekalahan. Hal seperti ini di TV Rusia tidak terjadi secara kebetulan. Semua sudah diskenariokan dan disetujui Kremlin. Itulah sebabnya kami menyebutnya TV Kremlin. Fakta bahwa mereka menayangkan percakapan tentang kekalahan menunjukkan Kremlin sedang menyiapkan publik untuk kemungkinan itu atau setidaknya menguji reaksi mereka. 4 tahun semuanya berjalan sesuai rencana dan sekarang seperti ini. Dan seiring perang yang terus berlarut-larut, alasan mengapa perang ini dimulai sejak awal terus berubah-ubah. Semakin sulit untuk mengikuti kebohongan Rusia. Apakah karena NATO? NATO kini secara terbuka menyatakan tidak akan membiarkan Ukraina bergabung. Atau ini untuk melindungi penutur bahasa Rusia. Karena Putin sendiri sekarang mengebom kota-kota tempat penduduk berbahasa Rusia tinggal, menghancurkan rumah-rumah mereka. Apakah sekarang perang suci karena semua ingin menyerang Rusia? Menurut saya, itu alasan terbaru karena alasan lama sudah tak berlaku. Dengarkan ini. Mereka tidak akan berhenti di Donbas. Tidak, tentu tidak. Crimea berikutnya. Mereka tidak hanya mengambil Crimea dan Kuban. Maksudnya mereka mengambil peta-petanya di sana. Saya melihat Venturity Hall ditemukan di markas-markas Mariupol. Bisa melihat bahwa mereka sedang bekerja. Mereka jelas bekerja dengan data dari NATO. Sekarang, propagandis Rusia membingkai ini sebagai invasi pendahuluan. Mereka mengklaim Ukraina akan segera menyerang Rusia dan merebut Crimea serta Kuban. Jadi Rusia harus menyerang Ukraina untuk mencegah Ukraina menyerang Rusia. Alasan ini baru muncul pada peringatan 4 tahun. Itu membuat saya bertanya-tanya, kenapa sekarang? Dan jawabannya cukup jelas. Putin butuh cerita baru. Cerita lama sudah runtuh. Masalahnya, klaim bahwa ini selalu dimaksudkan sebagai perang panjang tidak benar karena ada buktinya. Dan bukti itu datang dari jenazah tentara Rusia yang tewas tepat di luar Kiev. Dengarkan ini. Saya bekerja di industri senjata dan telah melihat banyak hal keren, termasuk barang buatan Amerika Serikat yang juga saya buat. Saya cukup mengenal banyak sistem senjata yang dimiliki atau sedang dikembangkan oleh Rusia dan Tiongkok. Melihat beberapa hal yang dilakukan Tiongkok dan Rusia, apa yang dilakukan Amerika Serikat terasa seperti fiksi ilmiah. Namun saya menyimpulkan senjata terkuat mereka bukan bom rudal atau drone. Itu adalah kemampuan mereka untuk mengendalikan pikiran orang melalui media, melalui propaganda, melalui tekanan dari negara. Contoh yang bagus untuk ini adalah Ukraina. Banyak orang Rusia yang berperang ke Ukraina di awal invasi diberitahu bahwa rakyat Ukraina ingin dibebaskan dan mereka akan jadi pahlawan. Mereka sangat ingin Rusia menyelamatkan dan menyatukan mereka kembali. Saat saya ke Ukraina selama perang, ada bangkai helikopter di sana. Helikopter serang mencoba merebut lapangan terbang perusahaan dirgantara swasta, tapi pria-pria di sana justru menembaknya jatuh sendiri. Mereka menunjukkan kepada saya
video mereka mengenakan kaos polo, menembak jatuh helikopter di tempat parkir mereka, tas darurat pilot, Anda tahu, tas yang berisi semua perlengkapan darurat dan bertahan hidup miliknya. Tas itu berisi air, makanan untuk 3-4 hari, seragam penerbangan cadangan, seragam resmi lengkap dengan sepatu pantofel, karena mereka diberitahu operasi militer ini berlangsung 5 hari dan akan ada parade. Ya, jadi seragam resmi, lalu 50 kondom, dia pikir para wanita akan mengerubunginya, dia akan membutuhkan 50 kondom untuk perayaan setelah perang. Wow. Menurut saya, Suristar ini menunjukkan betapa tercuci otaknya orang ini. Ingat, pilot helikopter mungkin salah satu orang paling berpendidikan. Rakyat mereka meyakinkan dia bahwa rakyat Ukraina ingin dibebaskan olehnya dan akan sangat senang hingga dia membawa seragam dinas dan 50 kondom. Namun apapun pendapat Anda soal politik Ukraina, itu bukan kenyataan. Saya khawatir Tiongkok bisa membuat cerita serupa jika menyerang Taiwan. Mereka menipu rakyatnya agar percaya Taiwan ingin bersatu kembali dan kalian berjuang demi tujuan lebih baik. Perlengkapan yang dibawa tentara Rusia saat tewas jelas menunjukkan rencana mereka. Mereka tidak siap untuk kampanye berkepanjangan. Mereka diperlengkapi untuk parade, perlengkapan ringan, seragam resmi, persediaan untuk beberapa hari, bukan berbulan-bulan, karena mereka benar-benar berpikir bahwa mereka akan berbaris melewati Kiev pada akhir minggu. Sekarang, setiap kali saya membahas hal ini, saya selalu melihat bot Rusia di kolom komentar saya yang mengatakan bahwa ini hanyalah propaganda Amerika. Dan kemudian ada lebih banyak bot Rusia yang datang dan memberikan downvote pada video ini. Itu sebabnya, jika Anda bisa meluangkan waktu sebentar dan menekan tombol subscribe di bawah ini, itu benar-benar membantu kami dalam algoritma. Sekarang saya akan membantah semua pembelaan Rusia. Mereka sering bilang ini propaganda Amerika, padahal sebenarnya Rusia tidak pernah benar-benar membawa seragam parade. Jadi, izinkan saya menunjukkan cerita yang sama, tetapi dari sisi Rusia, karena kami juga memiliki buktinya. Kami memiliki tentara Rusia yang menelepon Kiev hanya beberapa hari sebelum invasi dimulai dan mencoba memesan meja untuk tanggal 24 Februari. Bagi mereka, ini lelucon besar dan ingin memberitahu orang Ukraina bahwa mereka akan ke Kiev dan berbaris dalam beberapa hari. Silakan dengarkan. Selamat siang. Two Rabbits Restaurant, how can I help you? Halo. Kami ingin memesan meja untuk tanggal 23 Februari. Tunggu sebentar, saya catat reservasi Anda. Kami belum yakin bisa datang tanggal 23, mungkin justru tanggal 24. Kami dari Tula, jadi saya tidak yakin bisa tepat waktu. Jam berapa Anda berencana datang pada tanggal 23? Sekitar jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Luar biasa. Atas nama siapa reservasinya? Untuk seluruh divisi ke-106, Serius? Ada berapa orang dari kalian? Aku serius tentang seluruh divisi. aku serius. Sekitar 1.500 dari kami. Kira-kira 1.500-an. Kamu menunggu kami di sana? Rusia benar-benar percaya bahwa perang ini tidak akan berlangsung lama. 4 tahun berlalu, Rusia kesulitan mencari cukup orang yang rela mati. Angka-angka menunjukkan hal itu. Selama 2 bulan terakhir, dan mungkin bahkan 3 bulan, begitu kita memiliki data untuk Februari, Rusia kehilangan lebih banyak tentara di garis depan daripada yang direkrut, sehingga lebih banyak tentara tewas daripada yang bergabung. Tentara mereka benar-benar menyusut. Jadi apa yang dilakukan Rusia? Berbohong. Kali ini bukan kepada dunia, tapi kepada warga mereka sendiri. Lihatlah kebohongan yang saya maksud. Saya punya satu rekan di sini. Seorang teman saya bilang, oh saya punya ide. Sebuah kontrak di Novaya Zemlya. Ya, itu adalah sebuah pulau di Federasi Rusia. Hanya untuk menjadi montir mobil, tukang las, atau teknisi di sana. Itu hanya pekerjaan rotasi saja. Kontrak itu ditandatangani dengan Kementerian Pertahanan, tidak ada perantara. Awalnya, mereka menjanjikan 150.000 rubel saat penandatanganan dan 300.000 dari Republik Komi ditambah 60.000 per bulan selama setahun. Kami naik kereta menuju St. Petersburg. Setibanya di St. Petersburg, kami disambut oleh orang-orang berseragam yang menunjuk ke truk Ural. Kami semua naik ke dalam. Dan para pria yang ada di sana berkata, Novaya Zemlya apa? Kita akan pergi ke Belgorod, arah Kharkiv. Какое направление? Kami tentu saja semua terkejut. Sangat terkejut. Hampir semua orang menerima situasi itu dan mengira kami mungkin akan jadi teknisi di sana. Kami menjadi teknisi. Kami telah ditentukan dan dibawa ke... Hal kepada dibesarkan di sebuah kot bernama Shebekino,
Dan salah satu komandan kepala dengan sederhana mengatakan bahwa kami semua akan menjadi penyerang atau zeni. Mereka membuat cerita agar orang Rusia menandatangani kontrak tentara, menjanjikan uang yang tak pernah diberikan, dan bonus yang akhirnya dibatalkan. Saat kebohongan gagal, mereka pakai kekerasan. Menurut saya, itu memang sudah DNA orang Rusia. Begini maksud saya. Izinkan saya memberitahu apa yang terjadi pada tentara Rusia yang menolak perintah. Menurut para tentara yang baru saja kita dengar, dia dipukuli karena menolak untuk melakukan penyerangan. Lalu dilempar ke dalam lubang dan kemudian diikat ke pohon tanpa alas kaki di suhu yang sangat dingin. Luka akibat radang dingin begitu parah sehingga beberapa jari kakinya harus diamputasi tanpa anestesi. Dia berhasil melarikan diri pada percobaan keduanya. Saat ini, dia di Armenia, namun takut diculik. Karena itu, dia berencana pindah ke tempat yang lebih aman di Asia. Namun, kebanyakan tentara Rusia tidak seberuntung dia dan gagal melarikan diri. Mereka dipaksa maju ke garis depan, dibohongi tentang apa yang menanti mereka, lalu dilemparkan ke dalam serangan yang tidak mungkin mereka lalui dengan selamat. Inilah tentara Putin di tahun 2026. Sekarang, ada satu pola yang jelas selama perang ini. Setiap kali Rusia kesulitan di garis depan, mereka meningkatkan serangan terhadap warga sipil Ukraina, terutama di musim dingin. Mereka menargetkan infrastruktur energi seperti pembangkit listrik dan sistem pemanas untuk membuat warga Ukraina kedinginan hingga menyerah. Suhu turun di bawah nol dan Rusia mengebom sistem-sistem yang menjaga orang tetap hangat. Namun Putin melupakan hal penting. Semakin sering dia menyerang warga sipil Ukraina, semakin bersatu masyarakat Ukraina. Semakin mereka menderita, semakin sadar bahwa hidup di bawah Putin akan lebih buruk. Ini bukan berasal dari Ukraina, sebenarnya ini berasal dari para propagandis Rusia sendiri yang sekarang mengakui hal ini di televisi. Silakan dengarkan. Ketahanan angkatan bersenjata Ukraina tetap kuat. Mereka masih memproduksi drone karena membutuhkan generator diesel untuk perakitannya. Jadi pemadaman listrik tidak berpengaruh. Bahkan jika pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina tak bisa menghasilkan listrik, pelabuhan masih beroperasi karena belum dipasangi ranjau. Jadi apa tujuan dari serangan-serangan seperti itu? Kita diberitahu bahwa operasi militer khusus ini akan dicatat dalam buku pelajaran seni militer. Ya, itu akan tercatat. Itu akan tercatat sebagai contoh tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Artinya saat ini bisa dibilang tidak ada dampak terhadap para petinggi, terhadap kalangan atas, terhadap bisa dibilang elit mereka. Keengganan ini, keengganan keras kepala untuk melawan sama sekali atau dengan sistem bisa dibilang badan pemerintahan secara umum menjadi pengecut dan terus terang bisa dibilang juga keji. Pada dasarnya dalam perang saat ini itu adalah tindakan kriminal. Sekarang saya mendengar suara orang bodoh. Belgorod membeku. Mari serang Odessa lebih keras. Ya, mereka memberontak melawan para pecandu ganja di 2014. Mari serang Kharkiv, Kiev, biarkan mereka membeku. Jadi baiklah, saya ingin bertanya kepada kalian, kalian bisa dibilang orang-orang bodoh. Kalian bekerja untuk siapa? Siapa yang diuntungkan dari serangan itu? Karena pada kenyataannya, para pemimpin musuh sedang duduk dalam kehangatan dengan cahaya dan air di, bisa dibilang, rumah mewah mereka. Selain itu, mereka kegirangan. Semakin bisa dibilang kita menyerang sebagai respons terhadap pembekuan kota-kota, kita menyerang Belgorod, kita memancing serangan balasan. Dan apa hasilnya? Massa rakyat biasa di Ukraina sebaliknya mereka tidak bergerak untuk menggulingkan atau bisa dibilang pemerintah ini. Sebaliknya kebencian mereka diarahkan ke Federasi Rusia, ke bangsa Rusia yang agung, dan mereka memanfaatkan ini. Mereka memanipulasi. Oh, lihat, itu mereka. Dan selain itu narasi atau yang disebut narasi propaganda mereka adalah bahwa orang Rusia tidak bisa melakukan apa-apa di garis depan. Jadi sekarang mereka bertarung dengan orang tua, anak-anak, dan penduduk sipil di sana. Jadi kalian bekerja untuk memperkuat propaganda ini. Anda sebenarnya sedang memperkuat kekuatan kepemimpinan musuh. Apakah Anda tidak bisa menyadari itu?